Anang Hermansyah kini terusik oleh kegaduhan netizen di sosial media akibat video podcastnya dengan Ghea Indrawari. Ya, video tersebut mendapat komentar pedas dari netizen karena pernyataan Anang dinilai terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan perasaan Ghea. Banyaknya komentar pedas netizen terhadap Anang akhirnya membuat Aurel pasang badan untuk membela ayahnya. Ia bahkan rela melakukan konfrontasi dengan netizen di kolom komentar. Selain itu, Ashanty pun akhirnya angkat bicara. Selain meminta maaf, benarkah Ashanty pun mengakui bahwa pernyataan suaminya ini pun berlebihan? Lantas, seperti apa pernyataan Ashanty di hadapan awak media? Benarkah Aurel pun juga sampai meminta maaf kepada Ghea atas aksi ayahnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Video cuplikan podcast antara Anang Hermansyah dengan Ghea Indrawari, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, mencuri perhatian netizen di jagat maya karena sikap Anang yang dinilai netizen tidak elok, bahkan cenderung kebablasan. Pasalnya, pertanyaan Anang bisa dibilang memojokkan Ghea yang belum punya rencana untuk menikah di usia 26 tahun. Berbagai komentar negatif netizen pun berhamburan di sosial media hingga muncul komentar yang menghujat Anang atas video tersebut. Hal itu pun sampai mengundang Aurel Hermansyah turun tangan untuk membela ayahnya dengan ikut berkomentar di kolom komentar. Kalau nggak suka, tinggal nggak usah ditonton. Nggak perlu capek-capek komen negatif. Ambil bagusnya, buang buruknya. Tulis Aurel. Pembelaan Aurel tersebut lantas dibalas oleh netizen yang lain. Seperti berikut ini. Beda Rel, kamu mah lahir udah jadi orang kaya. Kita yang dari keluarga sederhana, boro-boro mikir nikah. Cepat dapat kerjaan aja udah syukur. Apalagi gak punya kenalan orang dalam. Lalu, komentar netizen tersebut ditanggapi lagi oleh Aurel yang terkesan membenarkan bahwa pertanyaan ayahnya pada video tersebut memang terlalu berlebihan. Memang, bapak saya ngomong gitu supaya gak kayak beliau menikah di umur tuanya. Dan setahu saya, anak idol tahu bapak saya kalau ngomong emang ceplos-ceplos, layaknya seorang bapak-bapak. Tulis Aurel. Rosa ini sampai begini nih. Aduh, yang penting seneng mas. Iya masa tuh seneng. Emang lu ke warung, Mbak saya beliin makanan apa? Saya seneng Mbak. Mana bisa bagi duit? Waduh, habis ini langsung ada kriteria aku. Iya kan. Umur berapa sih? 26. 26? Terus kamu nikah umur berapa? Gak kepikiran. Berarti gak nikah? Iya, kalau ada jodohnya. Kalau ada... Ini begitu bukan? Berarti gak nikah? Kalau ada jodohnya, ya menikah. Iya kalau kamu gak nyari ya gak ada. Memang datang sendiri dikering gitu. Iya, tapi kan maksudnya gak usah yang ngoyo gitu loh mas. Iya berarti gak niat. Dipertemukan gitu. Dipertemukan? Dari mana ceritanya zaman sekarang dipertemukan? Iya kan siapa tahu mas. Berarti kamu kan naksir orang sekarang? Naksir BTS aja boleh. Ditanyain bener-bener bercanda. Ini dilihat orang ini. Iya belum ada mas. Belum gak naksir orang. Loh kamu suka laki-laki kan? Suka. Loh ini yang lu tanyain. Siapa yang aku Menikahnya sama Jin. Lagi makanya ditanyain Iya mas, belum dicari, belum ada. Gak pernah pacaran? Pernah. Nah ya sudah. Iya kan, tapi belum ketemu yang... Tipikalnya gak siapa? Apa? Tipikalnya siapa? Kalau penyanyi cowok hari ini kira-kira tipikalnya kayak gini. Yang gue sukain. Yang realistis aja loh mas, yang baik-baik aja. Ya masa kayak Fadli? Ojan? Enggak mau
boleh. Nggak mungkin kan? Loh, ini kayak siapa? Kayak siapa mas? Gak ada kriteria khusus. Jaim banget. Serius? Ampun, Jaim. Anaknya menerima aja gitu. Ya, nggak natural nih anak nih. Gak percaya Kenapa loh. nggak jujur-jujur aja gitu? Enggak mas, karena emang Kalau kamu nggak besok pernah- di taksiran hanya tambang yang punya pesawat jet, mau nggak? Iya boleh. Top. Kalau ini siapa yang gak mau? Ini top. Ini top. Top. Dia harus gitu. Iya boleh. Gak apa-apa ya, kamu cita-citanya kaya kan bisa nyumbang banyak hal kan. Jangan kayak Ojan nih, jangan. Yang penting gua cinta, makan di cinta. Cinta dimakan deh, makan di cinta tuh. Iya. Yang kayak ya namanya netizen kan pasti kita salah sedikit aja pasti jadi besar gitu ya, namanya public figure kan. Kalau kita nggak mau diomongin ya jangan jadi public figure ya. Aku pun nggak membenarkan apa yang dia lakukan ya. Aku juga maksudnya ngapain sih kamu nanya-nanyanya, karena aku nggak ada di situ sih. Kalau ada aku udah pasti kayak, tapi sebelum dia podcast tuh mereka emang bercanda-bercandanya tuh ya kayak Mas Anang sama anak-anaknya gitu loh, kayak udah deket banget gitu. Dia bilang iya sorry, aku udahlah next ini gitu ya. Aku juga bilang udah Mas Anang kalau ngomongin yang dia hatam aja, karena mungkin dia mau asik-asikin suasana jadinya bablas. Aduh maaf. Sebagai istri Anang Hermansyah, selain menyampaikan pembelaannya terhadap sang suami yang dinilai kebablasan terhadap Ghea Indrawari, ia pun juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Menurut pengakuan Ashanti, sosok Anang sudah memiliki kedekatan tersendiri dengan anak-anak didiknya termasuk Ghea. Namun, selain itu, Ashanti pun juga mengungkap jika Anang akan bersikap seperti biasa lagi ketika orang yang ditemuinya tidak sedekat dengan mereka, termasuk Ghea. Mungkin atas nama istrinya mau ya bukan mau meluruskan dan mungkin minta maaf kalau ada mungkin pihak-pihak memang kan Mas Anang ini kalau ke anak-anak idol itu ngerasa mungkin deket banget dan udah kayak ke anaknya gitu. Menurut pengakuan Ashanti, anak-anak Indonesian Idol dianggap Anang sudah seperti anaknya sendiri. Karena itulah, saat berbincang, Anang pun memperlakukan mereka layaknya anak sendiri. Anang juga berusaha untuk menghancurkan jarak antara seorang juri dengan peserta agar tercipta komunikasi yang cair. Tetapi, Anang seakan kurang peka dengan sensitivitas netizen di jagat maya yang banyak tidak mengetahui soal latar belakang pertanyaannya terhadap Ghea. Terus ngomongnya kayak gitu atau podcast sama orang yang dia nggak deket terus dia ngomongnya sefrontal itu dia nggak pernah. Tapi karena ini anak-anak idol tuh dia kalau ketemu tuh, dan kemarin di balik layar podcast ya dia kayak ke anak kayak deket banget, mau sama siapapun anak idol yang dia podcast tuh dia kayak akrab banget gitu loh. Malah banyak hal-hal yang diomongin di luar podcast yang aduh lebih gimana, dan itu hanya dilakukan mungkin ke teman anak-anak idol yang dia ngerasa anak didiknya dia gitu. Di balik polemik panas dengan netizen, berdasarkan pengakuan Ashanti, terungkap jika Aurel bahkan sempat mengirim pesan permintaan maaf kepada Ghea Indrawari atas pernyataan ayahnya. Bahkan, Ashanti pun juga mengakui bahwa dirinya tidak membenarkan sikap Anang yang dinilai kebablasan. Meskipun niatnya hanya untuk mencairkan suasana dengan anak didiknya tersebut. Sampai Aurel nge-WA ke Ghea-nya gitu, Kak minta maaf ya Allah Aurel tuh nggak apa-apa banget, Bibi tuh emang kita tuh asik banget ngobrol bercanda-bercanda di luar podcast itu, jadi kayak udah deket banget gitu. Tapi ya jadinya ya ada orang yang mungkin memandangnya gimana-gimana, jadinya viral gitu. Aku malah nggak apa-apa banget, karena Aurel takutnya jadi nggak enak juga gitu kan. Iya dia lumayan shock karena orang kayak kan aku kawin 29 tahun ya gitu. Terus kayak Aurel kemarin ngasih lihat, Ajiel ngasih lihat, Bunda jadi diikut-ikutin. Aku bilang ya Allah orang kok tega-tega banget. Tapi ya gak apa-apa lah, maksudnya kayak istri lo aja kawin udah tua gitu ya, udah umur segini. Dan bagi aku gak tua umur segitu kan,
menikah itu kan bukan suatu keharusan umur harus berapa kan. Aurel sebenarnya Aurel tuh ngomenin karena aku yang dibahas, kayak ada ngomen kayak yang komen-komen ini kan orang yang nggak tahu gimana struggle perjuangan aku sama Mas Anang. Dipikir iya dia 29 tahun maunya nukain duda kaya, kalau nggak mau kan duda kaya. Waktu itu kita lagi berjuang banget sayang, nggak apa-apa lah. Orang karena nggak tahu jadi seuzon. Tapi tidak menjadi suatu pembenaran dia ngomong kayak gitu ya. Maksud aku kemarin dia bilang, ngapain sih kamu mau bikin suasana asik? Aku makanya udah marahin juga ke tim aku, Mas Anang tuh kalau dikasih podcast ngomongin yang industri musik, ngomongin politik, yang gitu-gitu aja. Kalau Mas Anang disuruh ketemu yang millennials, yang mungkin anak-anak yang Gen Z, pasti dia berusaha, kan dia udah umur ya gitu. Kalau di masa-masa aku sama kamu dulu ditanyain kayak gitu udah biasa gitu, tapi di masa umur anak-anak sekarang ditanyain kayak gitu kan pasti nggak nyaman, ditanyain apa-apa. Tapi dia nggak pernah kayak gitu ke orang yang dia nggak deket ya. Beralih dari Aurel Hermansyah yang rela pasang badan untuk membela ayahnya dari bulian netizen. Lantas, seperti apa pula gesitnya Atta Halilintar ketika membela sang istri dari bulian haters di jagat sosial media? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Peraih Silet Awards adalah segera hanya di RCTI. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Aksi pembelaan juga pernah dilakukan Atta Halilintar ketika Aurel pernah dibully hater soal fisiknya. Hal tersebut sempat membuat Aurel pun stres, bahkan menangis. Hingga sang suami turun tangan membelanya dari serangan body shaming yang dilontarkan haters saat Aurel dalam fase menyusui anak keduanya. Ya, pembelaan Atta merupakan bentuk rasa cintanya kepada Aurel, bukan karena bentuk fisiknya, tetapi karena inner beauty-nya. Aurel kayak ibu-ibu PKK di rumah gue, tulis netizen yang mengejek tubuh Aurel Hermansyah disusul dengan emotikon menangis. Tanggapan Atta atas body shaming dari haters tersebut disampaikan melalui akun sosial media pribadinya. Ia pun menilai aneh dengan aksi body shaming haters terhadap istrinya yang saat itu tengah memperjuangkan ASI untuk anaknya yang baru lahir. Badan Aurel udah kayak nama ibu-ibu gitu ya. Namanya ibu-ibu, saya juga bapak-bapak gitu ya Bu ya. Itu aneh ya, kadang-kadang namanya ibu baru lahirin anak ya. Kalau ibunya itu mau egois, dia bisa aja mau diet ya, terus dia nggak mau nyusuin anak kan bisa. Ini dia itu memperjuangkan susu ASI buat anaknya, dan dia nggak boleh diet, dia harus makan yang bergizi, makan sering-sering, makan cepet lapar, kan nyusuin anak itu nggak mudah. Dan anehnya yang ngomong-ngomong negatif ini ya, kebanyakan itu malah perempuan juga. Aneh gitu. Kan sekarang tuh zamannya tuh woman support woman gitu ya. Makin lama tuh makin aneh sama netizen itu. Ibu baru lahiran aja bisa dihujat badannya tinggi lah, inilah, itulah, kayak ibu lah, emang ibu gitu ya. Koreksi diri. Kadang yang menghina gak lebih baik, yang jelekin gak lebih cantik juga. Malah yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang support.
terus semangat ya, walaupun di dunia sekarang ini kita di dunia sosial media, di dunia yang gampang banget kita melihat orang komen gitu ya. Mungkin kalau dulu kita coba nonton TV, jadi orang kalau komen ya dia di TV aja ngomongin, wah dasar nih, segala macam gitu ya. Kalau sekarang tuh bisa nulis dan bisa membuat orang ikut-ikutan juga gitu ya. Karena saya percaya kalau semua anak itu cantik, semua anak itu ganteng gitu ya, dan semua ibu itu cantik gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong kok apa Mama Nur nih sekarang kok udah kayak ibu-ibu, ya emang udah ibu yang beda kan, karena ibu ya. Mau dibikinkan anak muda pun ya udah ibu gitu ya. Jadi ya memang kalau sebagai laki-laki dan wanita kita harus ngerti tuh ada fase hidupnya. Emang namanya manusiawi ya, kalau kita juga nggak lahir gitu kalau kita nggak punya ibu gitu ya. Jadi dengan menghina orang kayak yang kesannya ibu-ibu itu buruk, itu menurutku sama aja kamu emang lahirnya dari mana, dari ibu juga gitu kan. Aurel Hermansyah sempat mengaku minder saat aksinya dibully oleh haters. Karena menurutnya banyak ibu-ibu yang meskipun telah melahirkan tetap bisa mendapatkan kembali bentuk badan ideal. Namun Aurel pun juga menyadari bahwa hidup tidak harus sensitif dengan apa yang dibicarakan orang. Karena itulah ia memilih untuk menutup kedua telinganya sebagai pihak yang lebih waras. Karena jika terlalu diladeni, Aurel pun takut dampaknya akan berlarut-larut dan bisa berefek kepada orang di sekitarnya. Yang aku sempat posting di Instagram kemarin itu memang kenyataan. Bilang gendut lah, inilah, itulah, gak malu ya? Suaminya kan keren, kok istrinya gendut sih? Ya udahlah ya. Namanya orang mau bicara apa sebenarnya terserah. Minder tadi sakit hati dengan orang-orang. Iya pastilah, namanya minder tuh udah pasti ngerasa kayak nggak pede kalau misalnya teman-teman ngajak pergi itu kan kadang ibu-ibu muda lain juga banyak yang langsung kurus, langsung yang cantik gitu, pasti ada ngerasa. Cuman namanya itu proses, kita jalanin aja, ikutin aja. Namanya tubuh manusia itu kan beda-beda juga. Jadi kita, makanya tadi aku bilang sebagai kita yang waras ya bagi kita. Ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga. Jadi makanya ada yang seperti sekarang ini. Menepi dari pembelaan Atta Halilintar untuk sang istri saat dibully netizen. Lantas, seperti apakah eksistensi Farel Prayoga pasca menerima penghargaan Silet Awards pada tahun lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Silet Awards. Saksikan Silet Award hanya di RCTI Oke. Jangan lupa saksikan Silet Award hanya di RCTI. Halo, saya Ali Tahir. Ayo subscribe Intens Investigasi. Jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Di lain kisah, panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 yang akan digelar untuk ke-11 kalinya akan melombakan sejumlah kategori penghargaan tersilet berdasarkan pilihan pemirsa setia. Sebagai penentu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari setiap kategori. Di mana 2 pekan belakangan ini, nuansa perang bintang di antara nominator pada setiap kategori sudah mulai terasa panas.
Sementara itu, di ajang penghargaan bergengsi Silet Award 1 dekade yang digelar pada tahun 2023 lalu, bertengger nominator di kategori pendatang baru tersilet dengan kemenangan Farel Prayoga sebagai pendatang baru tersilet. Pasca setahun keberhasilannya meraih penghargaan bergengsi pendatang baru tersilet, Farel Prayoga tetap eksis di panggung musik. Ya, jika sebelumnya Farel pun eksis di panggung musik jalanan, setelah itu Farel pun justru eksis di panggung musik profesional berkelas. Inilah aksi Farel Prayoga saat menunjukkan piala pendatang baru tersilet yang diraihnya di Silet Awards pada tahun lalu. Dan seperti inilah gambaran kemeriahan panggung Silet Awards 2024 yang akan bertabur bintang-bintang top tanah air. Halo pemirsa Silet, perkenalkan saya Farel Prayoga. Jadi aku dapat hadiah nih dari Silet. Jadi aku dapat nih pendatang baru tersilet. Terima kasih ya buat Silet. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Silet yang selalu support, selalu mendukung. Terima kasih ya, ini tanpa kalian pasti nggak dapet ini. Buka ya? Boleh. Gini kan? Deg-degan deh. Ih, mak ditutupin lagi ya. Buka ya. Wih, nih Silet Award 2022 pendatang baru tersilet. Terima kasih ya, terima kasih. Ini keren, nggak nyangka sih kak sebetulnya. Soalnya dari awal pengamen juga kan nggak ada harapan kan, tapi ya Allah kan nggak diam. Jadi kasih rezeki kan, alhamdulillah. Orang masih suka Iya, apalagi kayak di mal-mal lihat gedung-gedung Jakarta ini gede-gede. Kan biasanya di desa, di kampung ya mandi sungai ya kan. Sekarang mandi kolam ya. Enggak nyangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih jalan, alhamdulillah masih jalan. Job di sana di sini alhamdulillah masih jalan dan ya insya Allah semoga makin lancar terus ya. Semoga makin lancar terus, nggak ada gejala apapun. Oke. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Silet Award 2024 hanya di RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Umi Pipik. Teman-teman semuanya jangan lupa saksikan Silet Award ya di 2024 di RCTI. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.